Sahabat Nurdes, tahukah kamu siapakah makhluk yang selalu menggoda manusia? Jin, setan, iblis. Apakah perbedaan di antara tiga makhluk itu? Dan bagaimana asal mula permusuhan dengan manusia? Simak penjelasan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nurdes, fakta unik dan menarik seputar dunia Islam akan kamu dapatkan di video-video yang kita sajikan. Simak baik-baik dan jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Hidup manusia di dunia tidak hanya berhubungan antar manusia, namun manusia juga hidup dengan makhluk lain. Siapakah dia? Sahabat Nurdes, apa yang ada di benak kita mengenai dunia yang berisi makhluk berakal yang hidup bersama kita di bumi, tinggal dengan kita dalam satu rumah, makan dan minum bersama kita? Kadang kerusakan pikiran dan hati kita menyebabkan kita menghancurkan satu sama lain, serta menyebabkan kita saling menumpahkan darah. Di antara makhluk itu, ada juga yang memperbudak kita untuk dirinya atau makhluk lainnya untuk saling memancing kemurkaan Allah, sehingga kemarahan Allah pun ditimpakan kepada kita. Kemudian pada akhirnya mereka lari dari Tuhannya mereka dan menuju api yang menyala-nyala, yaitu neraka. Siapakah dia? Dia adalah syaitan. Mengapa dia ada dalam kehidupan kita? Siapakah jin dan siapakah setan serta iblis? 1. Jin. Jin adalah makhluk Allah Ta'ala selain manusia dan malaikat. Jin dan manusia memiliki titik persamaan, yakni sama-sama memiliki sifat berakal dan kemampuan dalam memilih jalan kebenaran atau keburukan. Jin dan manusia diciptakan dengan tujuan yang sama. Oleh karena itu, jin mendapatkan beban yang sama untuk melaksanakan berbagai perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangan syariat. Siapa saja yang taat kepada Allah, maka Allah akan ridho terhadapnya dan memasukkannya ke surga. Sebaliknya, barang siapa yang durhaka dan membangkang terhadap perintah tersebut, dia akan memasuki neraka. Berikut dalil yang menerangkan bahwa syariat Allah telah datang kepada bangsa jin, yaitu surat Adz-Dzariyat ayat 56. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Tapi asal-usul jin berbeda dengan asal-usul manusia. Jin diciptakan terlebih dahulu dari manusia, dan jin diciptakan dari api, sedangkan manusia dari tanah. Aku lebih baik daripadanya, karena engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Quran Surat Shad ayat 76. 2. Syaitan. Syaitan juga makhluk Allah. Syaitan juga sebangsa dengan jin, dan banyak di dalam Al-Quran menyatakan bahwa setan termasuk bangsa jin. Pada awalnya setan menyembah Allah, tinggal di langit bersama malaikat dan bisa masuk surga. Namun kemudian setan durhaka kepada Allah. Saat diperintahkan untuk sujud kepada Adam, dia tidak mau sujud karena sombong, merasa lebih tinggi dan iri. Maka Allah pun menjauhkannya dari rahmatnya. Setan dalam bahasa Arab biasa digunakan untuk menyebut apa saja yang membangkang dan tidak mau diatur. Mereka disebut setan karena pembangkang terhadap Robnya. Setan juga disebut juga dengan Taghut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
orang-orang yang berperang di jalan Allah, sedangkan orang-orang kafir berperang di jalan Taghut. Sebab itu, perangilah kawan-kawan setan itu, karena tipu daya setan itu lemah. Quran Surat An-Nisa ayat 76. 3. Iblis. Setan telah melampaui batas dan membangkang terhadap Rabb-Nya. Jadi, makhluk ini sebenarnya telah putus asa dari Allah. Maka Allah menyebutnya dengan iblis. Sebab balasa dalam bahasa Arab berarti orang yang tidak memiliki kebaikan sama sekali. Sedangkan ublisa berarti putus asa dan pusing. Asal-usul makhluk ini semua diciptakan oleh Allah dari api. Dan setan atau iblis di sini berasal dari bangsa jin. Kecuali iblis, dia berasal dari golongan jin. Itulah ketiga makhluk, yaitu jin, setan, dan iblis. Dan di manakah sebab setan bermusuhan dengan manusia? Permusuhan antara setan dan manusia memiliki akar sejarah yang sangat panjang, yaitu ketika Allah membentuk tubuh Nabi Adam sebelum ruh ditiupkan ke jasadnya. Tatkala Allah meniupkan ruh dalam jasad Nabi Adam, Allah memerintahkan kepada malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam. Saat itu, iblis dan malaikat yang di langit masih bersama-sama beribadah kepada Allah, dan perintah ini berlaku untuk mereka semua. Namun iblis merasa dirinya lebih tinggi dan sombong. Ia enggan untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Ia berkata, "Aku lebih baik daripadanya, karena engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah." Quran Surat Shad. Karena kesombongannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengusir setan dari surga yang kekal. Setan mendapatkan janji dari Allah bahwa ia akan dibiarkan hidup hingga hari kiamat, dan dia berjanji pada dirinya bahwa ia akan menyesatkan manusia dan memperdaya manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, iblis berkata, "Tangguhkanlah aku hingga waktu mereka dibangkitkan." Allah berfirman, "Sesungguhnya engkau termasuk makhluk yang ditangguhkan." Quran Surat Al-A'raf ayat 14 hingga 16. Inilah awal dari permusuhan setan yang tidak akan pernah berubah dan tidak pernah berhenti. Sebab ia menilai alasannya diusir, dilaknat dan dikeluarkan dari surga adalah karena bapak kita, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Sehingga ia harus membalas dendam kepada Nabi Adam dan keturunan setelahnya. Itulah kisah awal permulaan permusuhan antara setan dan manusia. Dari hal itu kita bisa mengambil pelajaran bahwa di samping kita masih banyak godaan-godaan setan yang perlu kita ketahui dan perlu kita jauhi. Allahu a'lam bishawab.